Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, menyelesaikan tes MotoGP Misano lebih cepat daripada jadwal. Ia pun menjelaskan soal apa saja pengembangan yang dilakukan Ducati untuk masa depan. Saat Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, kembali ke trek sekira pukul 14.00 waktu Misano, Italia, pesaing terberatnya Francesco Pecco Bagnaia justru sudah siap menjawab pertanyaan para wartawan. "Saya sudah mengakhiri tes, itu saja," ucap Bagnaia. Bagnaia menjadi pembalap tercepat pada hari pertama tes MotoGP Misano. Tetapi dari waktu lap kombinasi tes 2 hari Misano, dengan memakai waktu lap Selasa, Bagnaia hanya berada di P2 usai terpaut 0,118 detik dari Quartararo yang menjadi pembalap tercepat. Tes Misano dimanfaatkan Bagnaia untuk menguji dua sasis berbeda Ducati Desmosedici GP. Ia pun menjelaskan tujuan utama dari hasil tesnya selama 1,5 hari. "Pekerjaan kami berlawanan arah dengan Yamaha. Kami mencoba menemukan kecepatan di tikungan, atau corner speed, yang lebih baik dan bagaimana agar motor makin dekat dengan lain kala keluar tikungan. Saya kira kami melakukan tugas dengan baik," ucap Bagnaia. "Kami berkembang pesat, tahun lalu kami sedikit kalah cepat untuk mendapatkan kecepatan bagus saat menikung. Kami terus mengupayakannya dan kini sedang mengarah ke sana," tutur pembalap asal Turin Italia itu. Bagnaia juga tahu bila pengembangan yang dilakukan Yamaha pada mesin dan sasis baru di Misano, mulai membuahkan hasil. Utamanya dari sisi top speed yang selama ini selalu dikeluhkan Quartararo. "Top speed memang sangat penting tetapi bukan yang utama," ucap Pecco saat disinggung apakah peningkatan performa Yamaha mengkhawatirkannya. "Kami kini tengah berupaya agar motor lebih lincah dan stabil. Untuk hal ini, Yamaha jauh lebih baik dibanding kami. Sekarang banyak pabrikan berusaha ingin meningkatkan kecepatan puncak demi menandingi kami. Masalahnya dengan top speed yang lebih tinggi, Anda bisa kehilangan kestabilan dan handling. Saya kira kami, Ducati dan Yamaha, memiliki dua cara pemikiran yang berbeda untuk saat ini." Lebih lanjut, Francesco Bagnaia juga belum terlalu memikirkan kapan mesin baru Ducati Desmosedici untuk musim depan, yang disiapkan oleh para teknisi di Borgo Panigale, Bologna, Italia. "Saat ini kami tengah berkonsentrasi pada sasis agar mendapatkan feeling motor yang lebih baik. Dari luar, motor kami terlihat sempurna. Faktanya kami kehilangan banyak waktu saat menikung. Kami tengah berusaha mengatasi itu," ujar Bagnaia. "Jika nantinya kami sedikit tertinggal di trek lurus, saya lebih memilih motor yang lebih stabil dan lincah di tikungan," tutur runner-up MotoGP tahun lalu itu. Sementara itu, peranti baru tuas kopling juga menarik perhatian di Misano. Komponen itu terlihat pada Ducati Desmosedici Geberan Pecco Bagnaia, dan duo prima Pramac Racing, Johan Zarco dan Jorge Martin. "Hanya tuas biasa yang hanya perlu digerakkan sedikit saat Anda start. Tetapi saya lebih memilih yang versi standar," pungkas Francesco Bagnaia. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Honda mengusung perangkat baru dalam tes MotoGP di sirkuit Misano, Selasa tanggal 6 September tahun 2022, dan Rabu. Marc Marquez bakal menguji swing arm aluminium baru buatan Kalex. Pabrikan yang bermarkas di Asaka itu terlanjur tenggelam di musim 2022, sehingga fokus pada pengembangan RC213V 2023. Terlepas dari jatuh bangun yang dialami belakangan ini, Honda tetap menjadikan Marquez sebagai acuan. Oleh karena itu, mereka berusaha keras mendudukkan juara dunia MotoGP 6 kali tersebut. Honda ingin mendapat konfirmasi dan masukan darinya, apalagi ada perangkat yang diganti.
Sejak 2018 Honda menggunakan beberapa elemen berbahan karbon dan tidak lagi memakai aluminium, termasuk swing arm. Namun sepertinya pandangan mereka berubah lagi 3 tahun kemudian. Karena swing arm dan beberapa perangkat pendukung yang diuji selama 2 tahun terakhir, tak kunjung memberi hasil memuaskan, Honda pun mencari terobosan baru. Tim asal Jepang itu akan memasang swing arm aluminium pada RC213V, komponen tersebut dipesan dari Kalex. Keputusan pabrikan berlogo sayap tunggal, memesan komponen dari luar, sungguh mengejutkan. Apalagi Kalex belum pernah memproduksi alat itu untuk digunakan di level tertinggi. Oleh karena itu, perlu diadakan tes demi mengetahui kesesuaian perangkat. Di sisi lain, Marquez juga perlu menguji sasis karbon, dan swing arm produk internal. Ada beberapa perubahan lain terutama elektronik yang disesuaikan dengan regulasi terbaru. Kurangnya keseimbangan dan stabilitas RC213V jadi masalah. HRC juga perlu memeriksa aerodinamika, titik lemah mereka dibanding lawan-lawannya. Defisit kian kentara ketika disandingkan dengan Ducati dan Aprilia. Ini jadi kala pertama Marquez bekerja dengan pembaruan aerodinamika di atas RC213V. Sejak turun di MotoGP Qatar, pembalap yang sedang dalam pemulihan operasi lengan kanan itu, memakai setelan aerodinamika yang sama. Bicara soal inovasi aerodinamika, ada yang menarik dari hari pertama tes MotoGP di Misano. Honda sepertinya meniru fairing yang dipakai pada Aprilia RSGP dalam beberapa Grand Prix terakhir. Pada tes resmi di Barcelona lalu, Aprilia menurunkan aerodinamika baru pada fairing RSGP. Pada sisi bagian bawah fairing RSGP, terdapat bagian yang agak ditonjolkan keluar, mirip undakan tangga. Honda pun mencoba fairing dengan undakan kecil ini pada RC213V yang dites Marc Marquez, yang terbukti mampu membuat Aprilia RSGP kompetitif. Karena sudah 3 bulan absen akibat operasi lengan kanan dan pemulihannya, tentu saja fokus tes bagi juara dunia 6 kali itu adalah kondisi fisiknya. Satu yang harus ditekankan, pembalap tim pabrikan Repsol Honda asal Spanyol itu, mampu mencatat waktu lap terbaiknya dengan konfigurasi seperti ini. Setelah menjalani musim terburuk di kelas tertinggi kejuaraan dunia balap motor tahun ini, Honda memang berupaya keras untuk bangkit pada musim depan. Apabila semua elemen berfungsi dengan baik, maka Honda bisa membuat motor lebih baik dari musim 2023. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.